Bab 1092, satu orang menantang 5 pedang. Melihat adegan ini, Sander Ye tercengang. Jiwa pedang apa itu? Pagoda kecil tiba-tiba berkata, ini seharusnya jiwa pedang tatanan. Sander Ye sedikit terkejut, jiwa pedang tatanan. Pagoda kecil berkata, ya, mirip dengan jiwa pedang ayahmu. Sander Ye sedikit bingung, kenapa tiba-tiba aku punya jiwa pedang ini? Pagoda kecil berkata, ini ada hubungannya dengan niat pribadi. Apa yang baru saja kamu katakan sama saja dengan niat. Sejauh mana jiwa pedang tatanan ini pada akhirnya akan tercapai, itu tergantung sejauh mana kamu bisa mencapai tatanan ini. Jiwa pedang tatanan. Sander Ye sedikit terkejut, dia tidak menyangka akan memahami jiwa pedang tatanan saat ini, karena dia sudah mengusulkan tatanan itu sejak lama, tetapi dia belum memahami jiwa pedang tatanan saat itu. Tampaknya mengetahui apa yang dipikirkan Sander Ye, pagoda kecil tiba-tiba berkata, biarpun kamu sudah lama menetapkan tatanan, pada saat itu, kamu hanya berbicara dan yang lain yang bekerja. Sekarang kamulah yang bertanggung jawab dan ketahui pentingnya tatanan kamu sendiri. Sander Ye tersenyum, membuka telapak tangannya, dan gumpalan jiwa pedang muncul di telapak tangannya. Dibandingkan dengan kekuatan pedang tak tertandingi, jiwa pedang tatanan ini jauh lebih lembut dan terkendali. Kekuatannya kalah jauh dari kekuatan pedang tak tertandingi. Pagoda kecil berkata, seberapa kuat jiwa pedang tatanan ini tergantung seberapa lengkap metode tatanan kamu. Ayo semangat. Sander Ye mengangguk, seolah memikirkan sesuatu, dia bertanya, adakah yang akan mengenali jiwa pedang ini? Pagoda kecil berkata, kalau tidak diberitahu, tidak akan ada yang tahu, karena ilmu pedang tatanan, hanya mereka yang sudah mapan yang tahu. Sander Ye tersenyum dan berkata, itu bagus. Setelah mengatakan itu, dia tertidur. Sekarang tidak sama seperti sebelumnya. Dia perlu makan dan tidur sekarang. Dalam mimpinya, dia sendirian menantang 5 kultivator pedang dan menghajar mereka hingga menyerah. Hari kedua. Saat fajar, banyak suara pedang terdengar di Gunung Sekte Pedang. Hanya ada 2 bulan lagi sebelum kompetisi 10.000 negara, kini semua orang di Sekte Pedang sedang meningkatkan latihannya, terutama murid gerbang dalam, karena peserta utamanya adalah murid gerbang dalam, dan murid sejati itu sudah terlalu tua untuk ikut serta. Murid-murid gerbang luar juga berlatih keras, karena selain peserta utama, mereka juga mendapat kesempatan untuk menunjukkan wajahnya. Maklum, venue kompetisi 10.000 negara kali ini adalah negara Qi. Karena peraturan sebelumnya sudah diubah, maka kompetisi 10.000 negara berikutnya akan diadakan pada negara manapun yang menjadi juara pertama. Pada kompetisi terakhir, negara Qi menjadi juara pertama, jadi kompetisi kali ini akan diadakan di negara Qi. Artinya, dalam 2 bulan, kader super seluruh negara akan datang ke negara Qi. Jenius ribuan negara berkumpul, wajar saja mereka harus membandingkan diri mereka. Oleh karena itu, biarpun murid gerbang luar tidak berpartisipasi dalam kompetisi, mereka tetap berlatih keras. Sander Ye datang ke puncak pelatihan pedang sekte, yang merupakan tempat di mana murid gerbang dalam mengkhususkan diri dalam pelatihan. Ada total 12 menara pelatihan di mana mereka dapat melatih kecepatan, kekuatan mental, keterampilan pedang, itu sangat lengkap. Tetapi, setiap kali kamu memasuki menara untuk berlatih, kamu memerlukan kristal spiritual. Sander Ye datang ke salah satu menara. Ketika dia mengetahui bahwa 20 kristal spiritual diperlukan untuk memasukinya dan berlatih, dan itu adalah 20 kristal spiritual per 2 jam, Sander Ye tidak bisa menahan nafas. Mustahil bagi Fuji untuk datang ke tempat seperti ini untuk berlatih. Dan pasti ada lebih dari 1 Fuji di seluruh sekte pedang. Sistem ini harus diubah di masa depan agar lebih banyak masyarakat umum mempunyai peluang. Setelah menyerahkan 20 kristal spiritual, Sander Ye masuk ke menara, yang merupakan menara pelatihan untuk melatih kecepatan.
Begitu dia memasukinya, dia menemukan bahwa gravitasi ruang waktu di sini 2 kali lebih kuat daripada di luar. Pada saat ini, boneka kultivator pedang muncul di depannya seperti embusan angin. Sebuah pedang langsung menghantam di depan Sander Ye. Sander Ye mengambil satu langkah ke depan, dan dalam sekejap, boneka kultivator pedang itu menghilang. Sander Ye memasuki level kedua, dan gravitasi level kedua ini 2 kali lipat dari level pertama. Saat Sander Ye sedang berlatih, Yelena yang datang ke puncak misi di gerbang dalam sekte pedang, yang dirancang khusus untuk menerima misi. Di sekte pedang, selain pengajaran normal, kamu perlu menggunakan kredit tugas untuk menukar sarana latihan lain, keterampilan, dan senjata ajaib. Tujuan sekte pedang secara alami adalah untuk melatih. Selain murid luar dan dalam, berbagai murid tukang juga bisa datang untuk menerima tugas. Sederhananya, selama kamu berada di sekte pedang, biarpun kamu adalah murid tukang, kamu memiliki kesempatan untuk mengubah nasib kamu. Selama bertahun-tahun, banyak orang sudah dipromosikan dari murid tukang menjadi murid gerbang luar. Salah satu alasan utama sekte pedang melakukan hal ini adalah karena mantan master pedang berbaju biru itu adalah seorang murid tukang. Murid tukang juga punya potensi besar. Siapa yang bisa menjamin bahwa tidak akan pernah ada lagi master pedang berbaju biru di dunia ini? Setelah Yelena yang memasuki aula misi, dia melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari samping, mau mengambil misi. Yelena yang berbalik dan melihat seorang lelaki tua duduk tidak jauh dari situ sambil menatapnya. Yelena yang mengangguk, "Ya." Orang tua itu tersenyum dan berkata, "Kamu bukan seorang kultivator, jadi kamu hanya dapat menerima tugas yang paling rendah." Saat dia mengatakan itu, dia menunjuk ke dinding paling kiri tidak jauh dari sana. "Ada tugas pemula di sana, kamu cocok untuk mengambil yang di sana." Yelena yang segera berjalan ke kiri. Setelah mengambil 2 langkah, dia tiba-tiba berhenti seolah sedang memikirkan sesuatu, berbalik dan menatap lelaki tua itu, memberi sedikit hormat, "Terima kasih." Setelah mengatakan itu, dia berjalan ke paling kiri. Ada tirai tipis di depannya. Ada banyak tugas di dalamnya, yang semuanya merupakan tugas bintang 1 yang relatif sederhana, seperti membersihkan beberapa puncak, membantu orang, deal. Akhirnya, Yelena yang memilih tugas menggali tanaman herbal. Nama ramuan yang ingin dia gali adalah tembakau dingin, yang berupa rumput putih dan lembut dengan 5 daun di satu batang dan badannya berwarna putih bersih. Ini adalah ramuan yang diperlukan untuk memumikan pil Zenfa. Hadiah untuk misinya tidak banyak, 10 tanaman tembakau dingin hanya bisa ditukar dengan 1 kristal spiritual. Setelah Yelena yang mendapatkan gulungan misi, dia berangkat ke gunung di belakang gerbang dalam sekte pedang. Yelena yang berjalan menuju jalan setapak dengan cangkul. Setelah berjalan selama 1 jam, tidak ada jalan setapak di depan, hanya ada jalan pegunungan. Dia berjalan di sepanjang jalan pegunungan. Setelah beberapa saat, dia melihat sekeliling bebatuan, dan banyak pemandangan indah, tapi sedikit sepi. Yelena yang tidak takut, dia sangat berani, dan orang-orang dari sekte pedang sudah memberitahunya sebelum datang ke sini bahwa tidak ada monster di pegunungan di belakang sekte pedang. Yelena yang terus bergerak maju, semakin berjalan semakin berbahaya jalur pegunungannya. Akhirnya, mata Yelena yang berbinar dan dia buru-buru lari ke tempat tidak jauh. Tetapi, dia tidak sengaja tersandung dahan dan terjatuh. Dia segera memanjat, dan kemudian dengan cepat sampai ke sebuah pohon, di mana terdapat rumput spiritual, tidak besar, hanya seukuran ibu jari. Itu adalah tembakau dingin. Senyum cerah muncul di wajah Yelena yang dia dengan hati-hati menggali rumput spiritual, lalu membungkusnya dan menaruhnya di tas kain di pinggangnya. Dia terus bergerak maju, dia beruntung, dia bertemu dengan 2 tanaman tembakau dingin lagi di sepanjang jalan. 4 jam kemudian, Yelena yang tiba di sebuah batu besar.
Dia mendongak dan melihat pegunungan di kejauhan, lautan bambu, dan awan. Di ujung awan dan kabut, sebuah puncak terpencil yang berdiri seperti pedang. Yelena yang menyeka keringat di wajahnya dan terus bergerak maju. Selain tembakau dingin, dia juga menggali ramuan spiritual lain yang dia lihat. Dengan cara ini, ketika hari mulai gelap, dia akhirnya menggali 10 tanaman tembakau dingin dan beberapa tanaman herbal lainnya. Yelena yang mengangkat kepalanya dan menatap ke langit, lalu dengan cepat berbalik. Biarpun sangat berani, dia tetap takut akan kegelapan di gunung yang luas ini. Ketika dia baru saja kembali ke puncak misi, hari sudah mulai gelap, jadi dia segera datang ke aula misi. Dia dengan hati-hati meletakkan 10 tanaman tembakau dingin dan kartu misi di depan ambang jendela. Gadis yang melayaninya berkata, "Tidak ada masalah." Setelah itu, dia mengeluarkan kristal spiritual dan menyerahkannya kepada Yelena Yang. Yelena yang mengambil kristal spiritual itu dengan gemetar. Dia sangat bersemangat. Ini adalah pertama kalinya dia menghasilkan uang dengan kemampuannya sendiri. Seolah teringat sesuatu, dia segera mengeluarkan tanaman herbal lain. "Kak, apakah ini berharga?" Wanita cantik itu melihat ramuan spiritual. Tiba-tiba, matanya bersinar dan pandangannya tertuju pada ramuan berwarna merah darah. Ramuan itu tidak besar, hanya seukuran 2 jari, tetapi seluruh tubuhnya seperti darah dan sangat centil. Mata wanita lembut itu berkedip sejenak, lalu dia tersenyum dan berkata, "Kalau kamu memberikan semua ramuan ini, aku akan memberimu 2 kristal spiritual. Bagaimana menurutmu?" Yelena yang langsung gembira dan mengangguk cepat, "Oke." Wanita cantik itu buru-buru mengeluarkan 2 kristal spiritual dan menyerahkannya kepada Yelena Yang. Yelena yang buru-buru mengambil kedua kristal spiritual itu dan berkata, "Terima kasih, terima kasih." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan lari. Setelah Yelena yang pergi, sudut bibir wanita halus itu sedikit terangkat, "Bodoh sekali." Dengan mengatakan itu, dia berbalik dan menemukan kartu misi, yang bertuliskan, rumput spiritual darah, 20 kristal spiritual. Ketika Yelena yang kembali ke halaman dan melihat Sander Ye belum kembali, dia merasa lega. Lalu dia buru-buru berjalan ke kamarnya. Dia menggulung kaki celananya. Ada goresan tebal di kakinya, dan sudah ada beberapa memar dan berdarah di banyak tempat. Dia mengambil baskom berisi air, mencuci dirinya dengan santai, lalu membungkusnya dengan kain beberapa kali. Saat ini, langkah kaki tiba-tiba terdengar di luar pintu. Yelena yang segera melepaskan gulungan celananya. Saat ini, Sander Ye masuk. Yelena yang menyeringai, "Sudah kembali." Sander Ye tersenyum, lalu berjalan ke Yelena yang baca buku. Yelena yang mengangguk cepat, "Oke." Mereka membaca pada jam ini setiap hari, entah itu hujan atau cerah. Sander Ye mengeluarkan sebuah buku kuno dan mulai mengajari Yelena Yang. Dengan cara ini, 4 jam kemudian, setelah Yelena yang tertidur, Sander Ye meninggalkan kamarnya dan kembali ke kamarnya sendiri. Sander Ye duduk bersila di tempat tidur. Dia menghabiskan sepanjang hari di puncak kultivasi hari ini dan memperoleh banyak hal, terutama di menara gravitasi lantai 9. Gravitasi di menara lantai 9 kali lipat dari dunia luar. Dia merasa sedikit tidak nyaman pada awalnya, bagaimanapun juga, dia tidak seperti dulu lagi. Dia membutuhkan waktu sepanjang hari untuk beradaptasi dengan gravitasi di dalam, tetapi ini jauh dari cukup bagi dia. Dia harus mencapai batas sebenarnya. Dia juga akan mengikuti kompetisi 10.000 negara ini. Sofia tidak berani meremehkan generasi muda ini. Kalau kalah, dia akan kehilangan muka di seluruh alam semesta. Dia dapat menerima bila dia tidak bisa mengalahkan orang-orang tua di luar, tetapi kalau tidak bisa mengalahkan generasi muda, terutama kalau dia kembali dengan kenangan, maka dia benar-benar akan membeli sepotong tahu untuk bunuh diri. Bersambung.